Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Puspita Putri, NIM 2005040404046 dari Prodi S1 Pendidikan Tetap Busana 2020B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan aksiologis di dalam Pancasila sebagai sistem filsafat. Sedikit penjelasan mengenai filsafat. Filsafat merupakan sebuah studi yang mempelajari tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep yang mendasar. Sedangkan pengertian filsafat Pancasila secara umum adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap dipercaya dan diyakini sebagai keyakinan, norma-norma dan nilai benar, adil, bijaksana, dan paling sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia. Langsung pada pembahasan mengenai landasan aksiologis. Aksiologis berasal dari bahasa Yunani aksios yang artinya nilai, dan logos yang berarti pikiran, ilmu, dan teori. Aksiologi merupakan cabang filsafat yang menyelidiki pengertian, jenis, tingkatan, sumber, dan hakikat suatu nilai. Nah, apa sih itu nilai? Nilai adalah suatu kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia, atau juga bisa disebut suatu sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek. Ada beberapa macam teori tentang nilai. Salah satunya yang dikemukakan oleh Noto Nagaro berikut ini. Noto Nagaro membagi nilai menjadi 3 macam, yaitu yang pertama nilai material, yaitu sesuatu yang berguna bagi manusia. Yang kedua, nilai vital, yaitu sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat melaksanakan kegiatan atau aktivitas. Yang ketiga, nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani yang dapat dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, yaitu nilai kebenaran, yang bersumber pada akal, budi, dan cipta manusia. Yang kedua, nilai keindahan atau nilai estetis yang bersumber pada unsur perasaan manusia. Yang ketiga, nilai kebaikan atau nilai moral yang bersumber pada unsur kehendak manusia. Yang keempat adalah nilai religius yang merupakan nilai kerohanian tertinggi dan mutlak. Nilai religius ini bersumber kepada kepercayaan atau keyakinan manusia. Berikutnya, pokok-pokok aksiologis Pancasila dapat disarikan sebagai berikut. Yang pertama, Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber nilai dengan bijaksana menciptakan alam semesta dengan segala isinya dan keteraturannya, serta hukum-hukumnya merupakan substansi nilai yang mempengaruhi secara mutlak dan merupakan objek bagi manusia. Yang kedua, manusia dapat membedakan secara hakiki sumber-sumber nilai. Yang pertama yaitu Tuhan Yang Maha Esa dan agama sebagai sumber nilai kesemestaan dan kebijakan. Yang kedua, alam semesta dengan hukumnya sebagai sumber kehidupan. Yang ketiga, manusia dengan segala potensi yang dimiliki dan kekreatifannya merupakan sumber nilai yang unik. Yang keempat, negara dengan sistem kenegaraan merupakan sumber nilai karya bagi masyarakat dan warga negaranya. Yang kelima, kebudayaan terutama ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sumber nilai dalam kehidupan intelektual. Pokok aksiologi yang ketiga adalah nilai dalam kesadaran manusia dan perwujudannya meliputi yang pertama, Tuhan Yang Maha Esa, perwujudannya dalam nilai agama yang diwahyukan. Yang kedua, alam semesta, hukum alam dan unsur-unsurnya menjamin kehidupan manusia. Yang ketiga, manusia, kesadaran manusia akan kodratnya mendorong rasa tanggung jawab dan cinta kasih. Yang keempat, filsafat, yaitu ilmu dan teknologi sebagai hasil budaya dari manusia. Pokok yang keempat adalah manusia dengan potensi dan kodratnya, yaitu manusia sebagai subjek nilai, yaitu sebagai pencipta atau produsen nilai dengan karya atau prestasinya, mampu menghasilkan sesuatu yang bernilai. Kemudian manusia sebagai objek nilai, yaitu sebagai pengemban nilai. Yang terakhir, yaitu seluruh kesadaran manusia tentang nilai tercermin pada kepribadian, tindakan, amal, dan kewajibannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam menjelaskan materi mengenai landasan aksiologis dalam Pancasila sebagai sistem filsafat. Atas kurang lebihnya, saya mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.